Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di video sebelumnya saya sudah bahas deretan pinjaman online yang aman gagal bayar, yaitu ada 20 pinjol, bahkan masih banyak. Menurut saya nih sebenarnya kalau kalian bisa melewati fase-fase telat bayar atau gagal bayar di pinjol itu, gagal bayar di 100 pinjol legal itu sebenarnya aman. Aman tergantung kitanya. Kalau misalkan kalian masih berpikir tidak aman, pasti tidak akan aman. Baik itu dikunjungi DC lapangan, diteror melalui chat WhatsApp, melalui telepon, disebar data, di telepon ke kantor, ditelepon ke kontak darurat, kemana-mana. Nah, kalau kalian berpikirnya tidak aman, saya jamin gagal bayar di satu pinjol pun tidak akan aman. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian bisa mengarahkan pikiran kalian, bisa memanage pikiran kalian, gagal bayar di 100 pinjol legal itu sebenarnya aman. Amannya berbagai versi, ada yang orang bilang bahwa aman itu karena pinjol legal itu sudah diasuransikan, ada juga yang bilang tidak ada DC lapangan, berbagai versi. Yang pasti segala solusinya ada di diri kalian. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 cara menghindari tagihan dari DC pinjaman online, baik itu legal atau ilegal. Ini berlaku untuk orang-orang yang baru pertama kali mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol. Karena saya yakin orang yang baru pertama kali mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol itu pasti kebingungan ketika mulai ditagih melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui email. Ketika ditagih oleh DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya dengan kata-kata yang luar biasa kasar, saya jamin orang yang pertama kali mengalami telat bayar itu akan kepanikan dan akhirnya melakukan perbuatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Seperti gali lubang tutup lubang, membayar hutang dengan membuat hutang baru, lalu ada yang terus-terusan mengikuti saran DC pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan. Lalu ada juga yang mengikuti saran DC pinjol untuk membayar dengan cara dicicil. Padahal itu sengaja agar kita kerja rodi sama pinjol. Harta benda kita habis, pinjol semakin kaya raya. Itu tujuan membayar biaya perpanjangan dan membayar dengan dicicil, ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ketika ada DC pinjol yang menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan, itu tidak mengurangi utang pokok, itu hanya menyengsarakan kalian saja. 7 hari ke depan kalian akan ditagih kembali, lalu membayar dengan dicicil juga seperti itu. Kalau kalian sudah telat bayar 1 hari, 2 hari dan seterusnya, itu kan walaupun kalian membayar dicicil, misalkan membayarnya Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, tetap kalian akan terus-terusan ditagih oleh DC pinjol karena perhitungan denda akan terus berjalan setiap harinya. Utang kalian tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Selamanya utang kalian tidak akan selesai. Lebih baik gagal bayarkan. Karena dengan gagal bayar adalah salah satu cara agar data-data kalian buruk. Dengan data-data kalian buruk, kemungkinan data-data kalian akan aman, tidak disalahgunakan oleh orang yang akan minjol di tempat lain menggunakan data-data kalian. Lalu dengan gagal bayar juga, aturan perhitungan denda itu akan berhenti maksimal 100%. Jadi kalau misalkan utang kalian 1 juta rupiah, nanti akan berhenti di 2 juta rupiah, maksimal di 2 juta rupiah, tidak akan sampai 100 juta rupiah. Karena itu kan sudah ada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa perhitungan bunga dan denda maksimal 100%. Oke, kembali ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bagaimana caranya menghindari penagihan dari DC pinjaman online. Ini berlaku buat teman-teman yang baru telat bayar di pinjol manapun, mau legal atau ilegal. Yang pertama adalah yang harus kalian lakukan adalah blokir semua telepon masuk, blokir semua penagihan dari DC pinjol yang dikirim melalui chat WhatsApp ataupun SMS. Blokir semuanya, tidak usah dibaca kalau kalian mau. Tidak usah dibalas, tidak usah direspon, tidak usah mengasih harapan pada DC pinjol, langsung blokir aja. Blokir. Nah, selanjutnya adalah ganti nomor HP. Ini adalah ganti nomor HP, ini cara paling efektif ketika kalian mulai ditagih oleh DC pinjol. Apalagi yang kata-katanya itu cenderung kasar, mengancam, ada yang mencaci maki, menghina kalian, ada yang bilang kalau nggak mampu bayar jangan ngutang, itu kan banyak DC pinjol bilang seperti itu. Jadi untuk menghindari mental kalian rusak, lebih baik ganti nomor handphone. Saat itu pula dengan ganti nomor handphone, kalian akan berhenti dari teror-teror yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui SMS. Oke, lalu selanjutnya
Ada yang ketiga ya, kalian bersikap tetap tenang ketika ada DC lapangan yang datang ke rumah. Dengan seperti itu kalian tidak akan pernah panik jika kalian tetap berusaha tenang, karena sesungguhnya DC lapangan datang ke rumah itu hanya mengingatkan. Kalau ada yang bersikap arogan dan kasar, harus kalian abadikan dan kalian harus periksa dulu kelengkapan surat-surat penagihannya dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Karena sekarang ini banyak sekali penipuan, tiba-tiba ada orang yang menagih ke rumah mengaku-ngaku dari DC pinjol tertentu padahal dia bukan. Dia itu ingin maling, ingin ngebega rumah Anda. Itu bisa saja terjadi, makanya tetap berhati-hati ketika ada DC pinjol yang datang ke rumah. Tetap kalian waspada dan jangan pernah membawa DC pinjol itu masuk ke dalam rumah Anda. Cukup di luar, di halaman rumah aja. Biarin dia mau teriak-teriak ke tetangga, mau koar-koar, gak masalah. Kuatkan mental kalian karena itu adalah sebagian dari resiko ketika kalian gagal bayar di pinjol. Padahal pada faktanya setelah semua itu terlewati tidak akan terjadi apa-apa. Oke ya. Lalu selanjutnya adalah riset HP kesalahan pabrik. Nah ini sudah bukan rahasia lagi. Buat teman-teman yang baru pertama kali telat bayar di pinjol, cobalah kalian mencoba setelah ganti kartu, kalian boleh meriset HP kesalahan pabrik. Tidak ada undang-undang yang melarang kalian untuk mengganti nomor handphone dan meriset HP kesetelan pabrik. Itu hak kalian, itu handphone kalian, silahkan tinggal di reset agar menghindari penyadapan di kemudian hari. Lalu selanjutnya adalah bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi. Bersikaplah tidak peduli lagi dengan pinjol dan lebih peduli pada kehidupan kalian, lebih pedulikan masa depan kalian, dan lebih pedulikan masa depan anak bangsa agar jangan sampai dijebak dan terjerat hutang di pinjaman online. Ada baiknya semua pinjol ini diberantas dari negeri ini, tidak usah ada pinjol, karena pada faktanya walaupun iklan pinjol menawarkan kebaikan, menawarkan ringan, bunga ringan, pencairan cepat, tapi pada faktanya semua itu hanya jebakan. Akhirnya banyak orang yang terjerat dengan tenor singkat, dengan bunga yang tidak masuk akal, dan penagihan yang luar biasa kasar. Itu adalah pinjaman online. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum pernah pinjol, usahakan kalau bisa kalian tidak usah meminjam uang di pinjol. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur mempunyai utang di pinjol, bersikaplah tenang dan bersikaplah tidak peduli dengan semua yang akan terjadi. Jangan habiskan harta benda kalian hanya untuk kesejahteraan pinjol. Jangan hancurkan hidup kalian demi kebaikan pinjaman online. Oke, demikian teman-teman adalah 5 cara agar kalian terhindar dari penagihan DC pinjol. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali mengalami telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun, permasalahan kalian apapun di dunia ini, mau itu utang piutang, permasalahan hidup, permasalahan berniaga, kesulitan ekonomi, dan sebagainya, saya doakan semoga Allah segera mengangkat segala permasalahan kalian, semoga Allah segera memberikan solusi terbaik pada kalian, dan akhirnya bisa menemukan jalan terbaik untuk kalian dan membangun masa depan kalian yang lebih baik. Oke, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa kalian tetap semangat. Jangan sampai drop mental. Apapun yang terjadi dalam fase telat bayar atau gagal bayar di pinjol itu sebenarnya hanya beberapa saat saja. Kalau kalian kuat mental dan bisa melewati semua itu, insya Allah kalian akan baik-baik saja, dan justru kalian akan lebih baik ketika sudah gagal bayar di pinjol. Tidak perlu memikirkan skor kredit yang bermasalah, tidak perlu memikirkan slik OJK, tidak perlu memikirkan nanti apakah bisa pinjam uang riba lagi, bisa kredit-kredit lagi, tidak perlu. Yang harus kalian pikirkan bagaimana caranya mencari duit sebanyak-banyaknya agar kalian tidak usah meminjam uang riba lagi di pinjaman online. Dan ketika kalian membutuhkan suatu produk atau barang, tidak perlu mencicil, bisa dibeli dengan cash. Jadi cari duit sebanyak-banyaknya yang lebih halal dan jauh dari uang riba di pinjaman online. Semoga bermanfaat dan tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.